Kartini adalah sosok salah satu nama dari sekian banyak nama perempuan Indonesia yang sebenarnya pantas dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kartini adalah contoh bahwa ide dan gagasan itu luar biasa dan penting untuk diperjuangkan. Dari Kartini kita belajar meskipun hanya sekedar kata-kata, jika disampaikan dengan benar, baik dan terus-menerus, maka perubahan itu akan nyata adanya. Inilah PKB Menyapa segmen spesial Hari Kartini. Belajar lagi dari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Milenial Lebah TV, kali ini kita berjumpa lagi di segmen Hari Kartini. Yang kebetulan ada dua Kartini muda yang hari ini bisa menjadi narasumber di studio kita. Di sini ada Mbak Maulida Zauroh, kemudian ada Mbak Dwi juga yang sudah hadir. Di tengah perdebatan isu tentang Kartini itu layak atau tidak layak, kemudian lagi banyak soal Kartini itu adalah anak seorang bangsawan, seandainya dia bukan anak orang punya maka tidak akan seperti itu. Banyak sekali wacana-wacana seperti itu. Kita pengen tahu sih Mbak, sebenarnya gimana sih pandangan Mbak Maulida soal Kartini di era sekarang tuh harusnya seperti apa? Langsung aja ke Mbak Maulida. Ya, makasih Juwita. Iya, kalau kita melihat hari ini, perempuan-perempuan hari ini sebetulnya kalau saya melihat dari era Kartini itu lebih kepada bagaimana Kartini menyuarakan apa yang menjadi keinginan dari Kartini. Kalau hari ini berkaca pada apa yang terjadi, perempuan-perempuan hari ini relatif semuanya, hampir semuanya sudah mampu menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Sudah banyak yang beraktivitas di tempat-tempat strategis yang bahkan itu biasanya diisi oleh laki-laki. Hari ini perempuan sudah menempati posisinya. Karena kalau melihat dari sejarahnya, Kartini sendiri memang lebih kepada dia yang notabene selalu belajar, tapi tanpa mengetahui apa sih makna. Kayak dia belajar agama, tapi dia waktu itu belajar Al-Quran, tapi dia tidak tahu artinya apa. Akhirnya karena dia memiliki kemampuan bahasa Belanda, akhirnya dia ngobrol sama temannya dengan menggunakan surat menyurat, mendiskusikan banyak hal yang intinya dia mengkritisi situasi waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya dia ketemu dengan Kiai Soleh Darat. Nah, dari situ dia ketika ngaji itu dia baru tahu, oh ternyata yang dia pelajari selama ini bagus loh. Nah, itu yang kemudian membuat Kartini sendiri menjadi merasa bahwa oh yang selama ini saya pelajari itu baik. Akhirnya dia berani menyampaikan kepada Kiai Soleh Darat untuk Kiai, gimana kalau kita bikin jenengan terjemah menafsiri dari Al-Quran, karena yang pasti sebelumnya saya ini bahkan tidak mau mempelajari karena saya tidak mau mempelajari sesuatu yang saya tidak paham. Tetapi ketika saya tahu itu maknanya apa, ternyata itu bagus loh Kiai. Nah, itu bahasanya ibaratnya seperti itu. Nah, artinya kalau diaplikasikan hari ini lebih kepada bagaimana kita menyuarakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, itu sih. Nah, kalau dari sisi saya pribadi, saya sebagai politisi, ya bagaimana kita menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan yang pasti keinginan perempuan khususnya. Sekarang ini banyak banget kan kita sama-sama tahu bahwa setiap kali adanya peringatan Hari Kartini seolah-olah hanya sekedar simbolitas atau formalitas banget gitu. Contohnya kalau kita lihat di media sosial sekarang, postingan mulai dari kalangan elit, selebritis, kemudian orang-orang toko pabrik juga atau anak milenial sekarang, itu postingannya seolah-olah mengucapkan selamat Hari Kartini itu lewat foto-foto, misalnya mereka pakai baju kebaya, kemudian talk show tentang Hari Kartini, obrolan via Instagram dan lain-lain. Tapi kita sama-sama tahu sebenarnya mereka paham nggak sih sebenarnya apa wacana yang diperjuangkan oleh Kartini masa lalu sampai dengan hari ini, harusnya seperti itu kan. Nah, kita pengen tahu dari Mbak Dwi sendiri sebenarnya soal sejarah Kartini dan narasi perjuangan perempuan apa sih sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kartini sampai dengan hari ini. Begitu Mbak Dwi, silakan. Oke.
Terima kasih Mbak Julita atas waktu dan kesempatannya. Kalau berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, itu kan sebenarnya salah satu tokoh pahlawan nasional perempuan yang ada di Indonesia ya. Ya. Kalau misalkan hari peringatannya Hari Kenapainya Hari Kartini bertepatan dengan hari lahirnya dia, sebagai hari lahirnya dia yaitu yang 21 April. Nah, dan dia juga lahir dari keluarga Ningrat Jawa, di mana ayahnya dulu tuh sebagai Bupati Jepara dan ibunya pun sebagai Wedana Dimyong. Nah, di situ kita bisa lihat tampak bahwa dia, Raden Ajeng Kartini itu sebagai ini priai atau apa ya, priai atau preskotok ya, itulah priai gitulah. Dan jangan salah juga, dia itu adalah mempunyai darah pesantrennya gitu kan. Dia mempunyai darah pesantren dari ibunya. Ibunya itu adalah anak dari guru besar di guru agama gitu di Jepara kalau nggak salah. Nah, dan dia pun salah satu wanita pandai gitu ya, yang pandai fasih dalam bahasa Belanda gitu, dan itu tuh salah satunya kemampuan dia yang sangat berharga gitu, karena dia bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang di luar, terutama yang di Eropa. Nah, dengan komunikasi dia dengan teman-teman yang di luar, memperkenalkan budaya dia di Jawa, bertukar pikiran gitu kan, menceritakan kebiasaan dia di Pulau Jawa itu seperti apa, dia menambah wawasan dia gitu, membuka wawasan dia tentang kemajuan wanita itu gitu. Itu sih salah satu dia untuk memajukan wanita yang pada saat itu tuh status sosial wanita tuh sangat rendah gitu, sangat ya disampingkan lah, tidak mempunyai hak yang sama terhadap laki-laki dalam menuntut ilmu. Dan dia juga kan sangat mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di luar gitu kan. Tapi saat itu dia di umur 11 tahun ditentang oleh ayahnya, dan malah dia dipingit gitu, kalau bahasa Jawa itu dipingit untuk menikah. Dan dia itu menikah dengan Bupati Lembang kalau nggak salah ya, dengan bupati atau dengan seorang bupati. Dan di situ dia pun tidak hanya sampai situ, dan dari Mbak Holida juga bilang tadi dia mempunyai guru agama, dan dia juga kan tagline-nya habis gelap terbitlah terang gitu kan. Dan itu tuh bukan tagline yang sederhana yang kita pikirkan gitu kan, dia ada sejarahnya juga itu. Gimana itu Mbak? Sejarahnya jadi Kiai Saleh Jarad itu kan sebelum dia menikah kayak kado pernikahan lah yang seperti itu, diterjemahkan Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Jawa, diberikan kepada R.A. Kartini. Di situ dia sangat menekuni Al-Quran tersebut. Habis gelap terbitlah terang itu sebenarnya tafsiran dari Al-Baqarah ayat 257 gitu kan. Di situ tafsirannya itu tuh sangat sama dengan itu gitu loh, karena di situ orang-orang yang beriman akan Allah dampingi sampai dari gelap sampai terang gitu kan. Di situ sangat sama dengan tujuan dia itu ingin merubah kehidupan dia yang keterbelakangan yang pada saat itu, ingin menuju kehidupan yang cerah gitu loh. Nah, disitulah dia sangat bersemangat untuk menjunjung bersemangat untuk emansipasi dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Jadi bukan gender ya, tapi memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan hak yang sama gitu antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Itu sih sebenarnya sejarah dia, untuk kenapa dia itu perjuangannya sangat dikenang oleh wanita gitu. Sebenarnya esensi banget ya Mbak ya. Jadi kata-kata habis gelap terbitlah terang itu bukan sekedar kata-kata di caption, tapi bahwa itu perjuangan yang cukup sangat soal kebatinan. Kartini baik dia secara keimanan, keilmuan itu sangat mumpuni berarti, sampai mencetuskan bahwa habis gelap terbitlah terang itu menjadi simbolnya dia sampai hari ini kan, seperti itu. Nah, kalau soal bagaimana seharusnya perjuangan Kartini di masa lalu itu bisa kita korelasi ke kehidupan Kartini milenial, karena Mbak sekarang kan sebagai pertama anggota DPRD yang masih sangat muda, kemudian juga seorang perempuan. Ini kita pengen tahu sih, menurut Mbak Dwi sendiri, apa sih yang bisa kita korelasiin perjuangan atau narasi perempuan yang disampaikan oleh Kartini atau yang diperjuangkan oleh Kartini dengan yang sekarang diperjuangkan oleh Mbak-Mbak? Kalau saat ini kan kita bisa lihat ya, masih banyak yang tidak sedikit lah mempertanyakan kenapa sih dia itu bisa jadi pejuang pahlawan gitu kan, dinobatkan sebagai pahlawan nasional
perempuan yang ada di Indonesia, karena dia tuh tidak sama seperti pahlawan lainnya. Iya. Kalau misalkan pahlawan lainnya itu angkat senjata, terus Benar. dia itu Ada melawan pahlawan penjajah, Aceh. melawan Belanda, nah dia itu tidak gitu kan. Makanya jadi dinilai oleh kaum laki-laki itu gak utuh lah, gak pantas loh untuk menjadi pejuang nasional. Tapi bagi kami yang kaum wanita itu tuh sangat berharga gitu kan, sangat luar biasa lah untuk memperjuangkan hak wanita yang harus sama dengan hak laki-laki dalam menuntut ilmu gitu. Itu menjadi sejarah bagi kaum wanita gitu kan, dimana pada saat itu juga wanita itu lebih dianggap tabu gitu dalam menuntut ilmu gitu. Salah satunya gini, masih banyak sih sekarang, ngapain sih wanita gitu kan sekolah tinggi-tinggi, terus apa sih banyak gelar, sepintar apapun dia, toh nantinya pun dia akan menjadi ibu rumah tangga. Benar. Pasti sangat di kaum sekarang pun itu masih gitu, masih berpandangan, masih banyak yang berpandangan seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak bisa nggak gimana ya, kayak Mbak Maulida sendiri kan sudah menikah, sudah mempunyai anak, itu nggak bisa dilepaskan gitu, tidak bisa dilepaskan sudah kodrat dan sudah fitrah kita terlahir sebagai wanita gitu kan. Kalau misalkan kita di luar bisa berjabat sebagai pekerja, Mbak Maulida sebagai anggota DPRD, tapi saat dia balik ke rumah pun itu menjadi ibu rumah tangga, nggak bisa dipisahkan gitu loh. Itu sudah menjadi fitrahnya sebagai wanita. Kalau misalkan mungkin tanpa perjuangannya RA Kartini dulu, kita nggak bisa nggak bisa sampai sekarang kita tidak mempunyai kesetaraan dalam menuntut ilmu, itu nggak ada kan. Kalau RA Kartini dulu nggak berjuang gitu kan, itu kan sangat perjuangan nasional. Nah kalau misalkan salah satunya sih ya, kalau milenial kemarin sekarang ini kebanyakan perempuan-perempuan itu punya predikat gelar yang tinggi, gelar yang banyak, terus pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas. Jangan sampai kita harus merubah mindset kita dan merubah niat kita gitu. Kebanyakan orang mau kelihatan keren atau yang sebagainya, wih gila pendidikannya gitu kan, lebih banyak seperti itu. Tapi salah satunya kita terutama itu harus, bangsa ini kan generasi ke depan, dipegang oleh generasi ke depan. Mungkin contoh sederhananya, kenapa kita perempuan itu harus mempunyai wawasan yang luas, pendidikan yang tinggi. Kita ibu rumah tangga itu tuh punya anak, punya keturunan. Contoh terdekatnya punya keturunan. Dia sekolah itu berketemu dengan guru itu saat sekolahnya saja. Di luar dari sekolah itu siapa yang mengajarkan? Itu siapa yang mengajarkan anak-anak itu? Dan anak-anak kita, keturunan kita itu adalah penerus bangsa. Kalau bayangin sekarang masa era COVID-19 ini ya, itu dilihat semua sekolah memakai sistem daring. Mau TK, mau SD, SMP, SMA itu pakai sistem daring. Itu siapa yang mendampingi gitu kan? Itu pasti ibunya kan. Kalau dia nggak cerdas, ya kalau misalkan dia tidak mempunyai wawasan yang tinggi, bekal yang cukup, itu gimana dia itu akan kewalahan untuk membimbing anaknya sendiri gitu kan. Padahal anaknya itu keturunan itu adalah generasi ke depan yang untuk negara gitu. Dan kebanyakan ya minoritas lah, ayah atau kepala rumah tangga itu mendampingi anaknya pada saat Zoom itu jarang sekali gitu. Pasti ibunya ngambil rapor pun ibunya gitu kan, yang tahu perkembangan anaknya dari kesehari-harian itu, dari hari ini ke hari ini bisa apa aja, itu pasti ibunya gitu kan. Jarang lah sekali laki-laki gitu kan. Nah, itu makanya kenapa kita harus mempunyai wawasan yang luas. Bisa kita nggak salah, kita tuh punya pendidikan yang tinggi, punya wawasan yang luas, terus sekolah setinggi mungkin, sepintar mungkin, itu nggak salah. Itu adalah bekal kita untuk mengajarkan anak-anak kita sebagai penerus bangsa gitu. Jadi ya untuk kaum milenial sekarang ini yang ngebut banget pengen sekolah S1, S2, S3 itu nggak apa-apa gitu kan. Itu nggak salah, nggak ada salahnya itu kita menjenjang tinggi ke sana, melakukan pendidikan itu sama sekali nggak salah. Karena itu adalah bekal kita untuk anak-anak kita, bekal kita mengajarkan untuk penerus bangsa inilah gitu. Intinya perempuan yang cerdas akan mendidik dan melahirkan anak-anak yang cerdas juga gitu. Melahirkan anak yang cerdas itu akan menjadi generasi bangsa. Benar-benar. Makasih Mbak Dwi, luar biasa. Kemudian Mbak mau juga mungkin mau tambahin mikrofonnya cuma 2 sih. Oh iya juga. Nanti kita tambah ya Mbak. Di list aja dulu. Ditambahin oleh Mbak mau. Iya, nyambung sih dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Adinda Robiatul Adawiyah terkait dengan bagaimana perempuan itu kadang memang suka menganggap dirinya sempurna. Sempurna dalam hal memang kita itu memang multitasking.
laki-laki kadang ketika dia fokus pada satu hal dia belum tentu bisa ngerjain Susah, yang lainnya. ya. Sedangkan perempuan itu bisa ngerjain banyak hal. Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan 3 sampai 5. Tapi yang perlu kita bahwa kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Tidak selamanya bahwa kita tidak kemudian bahwa merasa bahwa kita selalu memiliki kemampuan itu akhirnya dengan semena-mena pada diri kita sendiri bahwa ya udah kita kerjain semuanya aja gitu. Nggak selalu begitu. Seperti saya biasanya yang biasa saya lakukan itu seperti ini. Kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh mengaplikasikan dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita besar dari Ibu Kartini, bahwa perempuan itu harus mampu berbicara, dan itu saya selalu mengaplikasikan itu di banyak hal dimanapun, termasuk dalam rumah tangga. Saya mungkin orang melihat kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Juwita sama Robi Atul bahwa ketika perempuan itu ketika sukses dia bagaimana dengan rumah tangganya, bagaimana dengan keluarganya. Nah, itu saya cenderung memposisikan diri ketika berumah tangga, ya saya sebagai istri, saya sebagai ibu rumah tangga. Tidak lagi memandang bagaimana kita di luar, bagaimana jabatan publik kita itu seperti apa, itu bagaimana itu tidak saya sampaikan. Dan itu yang dilakukan, dan kebetulan suami saya juga menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya, dan suami saya alhamdulillah juga merespon apa yang menjadi keinginan dari saya. Dianya sendiri juga mau gitu loh. Support system. Jadi memang lebih ke bagaimana dia mendukung saya. Dan ini untuk laki-laki, makanya ini juga laki-laki wajib ngerti gitu loh, wajib ngerti bahwa memang bagaimanapun rumah tangga itu bukan cuma ibu aja, bukan laki-laki aja, tapi semuanya harus kompak. Pengalaman Mbak Mul sendiri kan seperti itu, support sistemnya lebih ke suami ya Mbak ya, sama anak juga sih kayaknya. Semuanya kalau support system perempuan itu, kalau saya melihat kalau memang dia sudah berumah tangga ya pasti keluarga. Kemudian kenapa? Tersinggung kayaknya. Ya kalau belum berumah tangga berarti pacar ya. Ketika support system itu kan begini, dia nggak terlalu, ketika dia mensupport dia tidak akan terlalu menuntut. Ketika kita beraktivitas itu tidak akan menuntut. Kalau saya ya support sistemnya apa? Ya kalau dari sisi pekerjaan ya ada orang-orang di lingkungan pekerjaan. Kalau di keluarga, dari keluarga semuanya harus mensupport, mendukung. Karena perempuan itu kan relatif sensitif ya. Ada masalah sedikit saja kemana. Nah itu tadi. Yang pasti kalau perempuan semuanya memiliki kemampuan sebenarnya hanya saja kan yang kelihatan hanya orang-orang tertentu yang relatif orang-orang sukses. Tapi kalau bicara perempuan yang memiliki kemampuan dan itu hebat, itu perempuan dimanapun itu memang tangguh. Nah menurut Mbak sendiri langsung ini ya Mbak ya, kita nyambung definisi sukses, perempuan sukses yang di mata Mbak Maulida, pakai kacamata Maulida itu seperti apa sih? Menurut saya itu lebih ke bermanfaat. Jadi apapun statusnya, mau dia ibu rumah tangga, mau dia guru, dokter, semuanya itu lebih kepada bermanfaat. Jadi kan sering juga ada yang ngomong kalau sukses itu jabatannya tinggi. Misal kita lagi reunian selalu ada yang bilang kamu udah sukses ya sekarang, atau kamu begini karena dia jadi kaya, mobilnya bagus, atau kemudian rumahnya bagus, jabatannya tinggi, itu langsung konotasinya sudah sukses. Atau dia populer, artis, atau seperti apa. Tapi kalau saya melihat bermanfaatan, bagaimana dia menjadi sosok yang bermanfaat. Dari ke Mbak Dwi mungkin. Kan Mbak Dwi ini kategori banyak nih, banyak pasti yang ngomongin. Pertama cantik, muda, energik, milenial banget ya, mewakili milenial. Kemudian punya jabatan sekarang Mbak. Nah definisi yang dimaksud sukses juga seperti apa sih perempuan yang sukses, atau Mbak dalam rangka mau menyampaikan saya itu pengen sukses yang saya maksud itu seperti apa gitu? Kalau sukses yang saya maksud, sukses itu menurut saya ya setiap orang tuh punya tarafnya sendiri ya. Ya kalau kita bilang sih cantik itu relatif ya, itu juga sukses itu relatif, tergantung dirinya sendiri, kemampuan dia gitu kan. Misalkan saya mempunyai keinginan yang satu dan itu belum tercapai, saya belum bisa bilang sukses saya. Itu jadi
punya taraf tersendiri lah. Misalkan saya ingin taraf hidup saya seperti ini, saya hidupnya harus seperti ini, ekonomi saya harus seperti ini. Kalau saya sudah bisa melampaui atau masuk jajar atau ya nggak terlalu bawah dan tidak terlalu rendah, itu menurut saya sudah sukses menurut diri saya. Dan tadi support system yang dibilang Mbak Maulida tadi itu sangat diperlukan, Ya, karena kita nggak bisa ngelihat diri kita itu seperti apa, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu kan. Yang bisa menilai kita itu adalah orang lain gitu. Dan kita juga butuh support system itu gitu kan. Kalau untuk saya, yang kalau kata Mbak Maulida bilang tadi itu adalah suami, kalau saya itu sendiri itu adalah orang tua. Nah, orang tua, orang pertama orang tua, ada ibu saya, ada ayah saya, ada adik-adik saya dan kakak saya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa saya pun punya seseorang yang memang ngebimbing saya, mengajar saya, dan ya mengajari saya lah, yang mana tidak mungkin kan seorang perempuan ini kan gimana ya, terlalu sensitif, dia memakai perasaan, beda dengan laki-laki yang memakai logika gitu kan. Jadi ya di saat saya nggak bisa, ada ya seseorang itu bisa membantu saya, kita jalan gitu loh berdua gitu kan, untuk menemukan titik tengah itu seperti apa, itu nggak bisa dipungkiri ya. Saya seperti itu sih. Tapi kalau untuk sukses mempunyai taraf sendiri sih, saya misalkan saya harus seperti ini, target saya tahun ini harus mencapai ini, ya kalau misalkan saya sudah mencapai ini ya sukses gitu kan. Tapi nggak bisa puas juga akan hasil kita gitu kan. Jadi kita harus apa ya, kalau ilmu itu kan buat apa lagi kita belajar kalau kita sudah pintar gitu kan. Nah kalau misalkan kita belajar berarti kan kita belum merasa puas, kita harus juga belajar sukses terus. ya Mbak, Iya, ada sukses-sukses lagi iya, ya, harus kita sukses selanjutnya sampai nanti ya kita sudah tua yang harusnya dirawat oleh anak, itu anak gitu kan. Benar-benar. Gitu. Apalagi kamu Maulida sekarang. Langsung aja mungkin mau ada sesi pertanyaan ini Mbak, boleh? Boleh nggak Pak? Ya. Ya. Silakan dari teman-teman yang ada di Zoom juga boleh, atau teman-teman yang ada di sini yang offline juga boleh bertanya. Ini banyak Kartini juga di sini yang bisa nanya. Aku mau bertanya. Boleh, ini ada yang mau nanya. Siapa namanya? Siapa? Namanya Lilis Ariska. Iya. Biasanya dokter Izin- ini kalau dilihat. Izin bertanya ya, Boleh pakai mic nggak? Mbak. Izin bertanya sih, Mbak. Sekarang kan di masa sekarang terutama khususnya untuk perempuan nih, banyak sih kalau kita tahu. Maksudnya gini, sekarang itu banyak banget wanita-wanita yang berpendidikan tinggi, terus dengan background misalnya organisasi, banyak bekal yang sudah didapat dari wanita. Tapi kadang kepercayaan diri wanita itu kurang untuk menunjukkan saya mampu dan saya bisa. Gimana sih untuk meyakinkan para wanita-wanita ini untuk Motivasi ya. motivasinya, terutama motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri Sebagai seorang perempuan. Terima kasih sahabat Lilis. Ya kita biasa juga ngomongin soal perempuan, itu ada mencatat pengalaman perempuan. Nah, kebanyakan perempuan-perempuan ini kan identik dengan ketidakpercayaan gitu loh, Mbak. Soal kemampuan dia, iya insecure. Nah, kita pengen tahu sih Mbak, motivasi dari Mbak Dwi sama Mbak Maulida ini soal menjadi perempuan dan mencoba untuk percaya pada kemampuan yang ada pada diri perempuan, seperti itu Mbak. Kalau misalkan dibilang insecure, ya insecure itu sebenarnya perlu loh. Kita harus insecure. Kalau kita nggak insecure, kita mau gimana lagi? Masa mau gini-gini aja sih gitu kan? Kalau misalkan insecure, kita ngeliat nih orang itu, ih bagus ya seperti ini ya, tata cara dia bagus ya, sukses ya dia itu ya. Kok bisa sih seperti itu? Kayak gimana sih cara saya bisa seperti itu? Ya kalau misalkan kita yang salah, kalau kita insecure tapi kita tetap diam, itu salah. Tapi kalau kita insecure, kita berjuang untuk berusaha seperti dia, itu yang bagus. Benar. Jadi kita harus merubah mindset kita sendiri. Boleh insecure, tapi untuk memajukan kehidupan taraf hidup kita sendiri gitu. Jangan diam gitu, jangan stuck gitu. Kita insecure tapi meratapi nasib, ya sama aja gitu. Itu yang salah. Yang benar itu kita harus insecure tapi harus berubah gitu. Intinya Yang saya sampaikan. perempuan yang cerdas akan mendidik dan melahirkan anak-anak yang Ya. cerdas juga gitu ya. Melahirkan anak yang cerdas itu akan menjadi Jadi generasi. generasi bangsa. Benar-benar. Makasih Mbak Dwi, luar biasa.